Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya dari kelas 5B dan di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus atau menganalisis suatu kasus yang dialami oleh seorang wanita berumur 35 tahun bernama Anna. Nah, sebelum kita memasuki ke analisisnya, izinkan saya untuk menjelaskan kasusnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi teman-teman, kasusnya itu merupakan anak ini mengalami atau menghadapi permasalahan emosional dan juga pekerjaan. Nah, anak ini merasa tidak dihargai nih teman-teman di tempat kerjanya, dan juga anak seringkali merasa ragu terhadap pilihannya dalam suatu karir. Nah, pada tahapan ini sebenarnya anak itu sudah menjalani sesi konseling selama 3 bulan. Tetapi anak ini sendiri merasa bahwa sesi konseling tersebut itu tidak ada kemajuan yang pasti teman-teman, atau secara signifikan, sehingga dia itu mulai merasa cemas, tidak hanya terhadap karir dan juga masalah emosionalnya, tetapi anak juga mulai merasa cemas terhadap masalah keluarganya pribadi, dan juga sebenarnya anak itu tuh ingin berbicara lebih lanjut terhadap masalah tersebut kepada konselor. Akan tetapi di sini Ana merasa sangat khawatir teman-teman, akan mengganggu fokus konseling pada masa pekerjaan tersebut. Nah, lalu di sini saya akan mencoba untuk menganalisis kasus tersebut melewati atau melalui 7 aspek keterampilan komunikasi konseling. Nah, sebelum masuk ke analisisnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai aspek-aspek tersebut. Yang pertama itu ada logical and practical konsistensi, lalu yang kedua itu ada confidence atau percaya diri, lalu yang ketiga ada inisiatif, ada resilience atau ketangguhan, lalu orientation toward change atau orientasi terhadap perubahan. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada self respect, dan yang terakhir ada respect for others. Oke, sekarang kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu berhubungan dengan logical and practical konsistensi. Jadi jika kita lihat dalam kasusnya, anak itu tuh merasa tidak ada kemajuan yang signifikan dalam sesi konseling tersebut. Nah, hal ini itu sebenarnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian nih teman-teman antara harapan anak yang dan juga realitas yang sedang anak alami. Pada tahapan ini sebenarnya konselor itu perlu mengevaluasi tujuan konseling dan juga strategi yang konselor itu gunakan atau pada saat konseling itu berlangsung. Nah, serta pada tahapan ini juga konselor perlu memastikan bahwa pendekatan yang diambil itu tetap relevan dengan situasi anak. Nah, dalam konteks ini konselor itu perlu mengintegrasikan berbagai masalah yang sedang dihadapi anak secara terstruktur. Solusinya ini seperti apa? Jadi ada kalimat yang dapat konselor ucapkan kepada konselor atau di sini anak, yaitu seperti berikut ini. Ana, mari kita tinjau kembali tujuan konseling kita dan metode yang kita gunakan. Apakah menurut Ana kurang efektif, dan adakah hal spesifik yang ingin Ana fokuskan terlebih dahulu atau fokuskan lebih dalam? Itu kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang kedua, konselor dapat berkata seperti, saya mendengar bahwa Anda memiliki kekhawatiran tentang pekerjaan dan juga tentang masalah keluarga. Nah, mari kita lihat bagaimana kedua hal ini saling berkaitan dan bagaimana kita bisa membuat rencana untuk menangani masalah keduanya. Seperti itu teman-teman. Lalu kita akan masuk ke analisis yang kedua yang disebut dengan confidence atau percaya diri. Nah, pada tahapan ini kita lihat bahwa rasa tidak dihargai di tempat kerja dan keraguan terhadap karir membuat anak merasa kurang percaya diri teman-teman. Ini mengindikasikan bahwa konselor itu sebenarnya harus bekerja untuk membangun kembali rasa percaya diri anak. Melalui apa? Bisa melalui penguatan yang positif, eksplorasi kekuatan serta pencapaian yang sedang anak miliki ataupun yang telah anak lewati. Lalu pada tahapan ini juga anak itu merasa ragu terhadap pilihannya sendiri. Nah, dalam konseling penting untuk konselor mendorong anak sebagai konseling agar lebih merasa yakin dan terhadap kemampuannya serta terhadap pilihan itu sendiri.
Lalu di sini konselor dapat mengatakan, Ana, mari kita coba eksplorasi pengalaman positif yang pernah Ana alami. Apakah yang membuat Ana merasa percaya diri pada saat itu? Lalu kalimat yang kedua bisa juga dengan mengatakan bahwa ingatlah bahwa rasa percaya diri itu dapat tumbuh dengan seiring berjalannya waktu. Menurut Ana, apa yang bisa Ana lakukan hari ini untuk mendukung diri Ana di masa depan atau di masa yang akan datang? Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu berkaitan dengan inisiatif. Nah, pada masalahnya, anak ini sebenarnya telah mengambil langkah inisiatif berupa mencari bantuan kepada konselor, yaitu mencari bantuan kepada tenaga ahli profesional. Namun, pada saat yang bersamaan, Ana juga merasa cemas untuk membawa masalah pribadi nih ke dalam sesi konseling tersebut. Pada titik ini, konselor itu sebenarnya harus mendorong Ana untuk proaktif dalam mengungkapkan semua isu yang Ana hadapi, termasuk berkaitan dengan masalah keluarga, pekerjaan, suatu karir. Agar apa? Tujuannya itu agar solusi yang berholistik itu dapat ditemukan. Nah, untuk solusinya, Ana itu dapat mengatakan, konselor dapat berbicara seperti jika Anda merasa ada hal lain yang mengganggu pikiran Anda, penting untuk membagikannya kepada konselor. Bagaimana jika kita mulai membahas kekhawatiran tentang keluarga dan bagaimanakah hal itu yang merujuk kepada kekhawatiran keluarga mempengaruhi hidup Anda secara keseluruhan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat itu ada resiliensi atau ketangguhan atau tangguh. Nah, dalam konteks atau dalam aspek resilience itu Ana sebenarnya menunjukkan ketahanan dengan tetap menjalani sesi konseling meskipun Ana itu sebenarnya merasa bahwa sesi tersebut tidak ada perubahan yang signifikan selama 3 bulan atau pada saat ini Ana merasa sedikit frustasi gitu ya. Nah, pada tahapan ini, konselor itu perlu memfasilitasi pembelajaran tentang apa? Tentang cara menghadapi ketidakpastian serta tantangan emosional yang sedang dihadapi anak. Konselor juga perlu membantu mengembangkan strategi coping yang lebih efektif nih teman-teman. Lalu, konselor bisa mengatakan kepada anak, saya menghargai kekuatan Anda selama ini. Mari kita lihat atau mari kita eksplorasi cara-cara yang bisa membantu Anda menghadapi rasa tidak nyaman dengan lebih baik. Kalimat yang kedua bisa juga dengan menggunakan, meskipun Anda merasa belum melihat kemajuan yang besar, penting untuk diingat bahwa proses ini membutuhkan waktu. Nah, kekuatan Anda selama 3 bulan ini adalah bukti bahwa Anda itu terus berjuang, anak. Dan itu merupakan suatu langkah yang besar. Itu. Lalu ada yang kelima yaitu orientation toward change atau orientasi terhadap perubahan. Nah, anak ini tuh mungkin memang mengalami kesulitan ya dalam menerima perubahan, baik dalam karir maupun situasi keluarganya itu sendiri. Dalam hal ini konselor itu harus membantu anak melihat bahwa perubahan itu bisa loh menjadi peluang untuk suatu pertumbuhan, serta konselor perlu mengajak anak untuk mengeksplorasi opsi yang ada dan bagaimana menghadapi perubahan tersebut dengan lebih positif. Kalimatnya itu dapat berupa perubahan bisa menjadi hal yang menakutkan, tetapi juga bisa membuka peluang yang baru. Apa pandangan Ana tentang kemungkinan perubahan dalam karir atau kehidupan pribadi Ana? Nah, kita memasuki aspek yang keenam yaitu self-respect. Pada tahapan ini, rasa tidak dihargai di tempat kerja itu menunjukkan atau mengindikasikan rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri. Konselor harus membantu Ana mengenali nilai dan potensi dirinya, serta membangun sikap positif terhadap dirinya sendiri agar tujuannya itu supaya Ana dapat merasakan penghormatan yang lebih besar terhadap dirinya sendiri. Karena ketika orang lain itu akan menghargai kita ketika memang kita sudah mampu menghargai diri kita sendiri, teman-teman. Nah, kalimatnya ini dapat berupa apa ya? Jadi kalimat itu dapat berupa setiap orang berhak untuk merasa dihargai. Apa yang Anda butuhkan agar bisa merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri di tempat kerja. Jadi konselor perlu mempertanyakan kepada anak ya, sebenarnya apa sih hal yang dapat membuat anak itu lebih menghargai dirinya sendiri, hal baik apa gitu. Lalu kalimat yang kedua itu dapat berupa
Anda itu layak untuk dihargai. Penting bagi Anda untuk menghargai kontribusi yang Anda berikan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi Anda. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama cara agar Anda dapat lebih menghargai diri Anda dalam setiap aspek kehidupan. Lagi-lagi pada kalimat ini, konselor menekankan cara atau mencari tahu sebenarnya ketika apa anak akan merasa dirinya dihargai dan juga ketika apa anak sangat menghargai dirinya gitu. Lalu yang terakhir itu ada respect for other atau menghargai sesama. Nah, pada saat ini anak itu sebenarnya merasa cemas bahwa masalah pribadi akan mengganggu sesi konseling yang fokus pada pekerjaan. Pada tahapan ini, sebenarnya konselor itu perlu menciptakan ruang yang aman, di mana anak itu merasa dihormati dan juga merasa didengar. Memahami bahwa masalah pribadi anak dan juga pekerjaan itu memang sebenarnya bisa saja saling terkait. Nah, oleh karena itu, konselor dapat membantu anak agar merasa lebih terbuka terhadap semua isu yang memang sedang anak alami. Nah, di sini konselor dapat mengatakan kalimat seperti, Ana, sebenarnya semua aspek kehidupan itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Jika ada hal yang mengganggu pikiran Anda, itu sebenarnya sangat layak untuk dibahas bersama-sama bersama konselor. Saya di sini untuk mendengarkan tanpa menghakimi sedikit pun masalah Anda. Seperti itu teman-teman. Jadi, tadi merupakan penjelasan atau analisis singkat mengenai suatu kasus yang sedang dialami oleh Mbak Ana. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.